Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Andes Ida Rasyidah MAG dan Bapak Yudi Irfan Daniel HSSOS MAG selaku dosen pengampu mata kuliah BPPAI. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi bana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai inovasi pembelajaran PAIKEM. Untuk memenuhi syarat atau salah satu tugas ujian tengah semester atau UTS. Langsung saja ya. Untuk yang pertama yaitu kita bahas mengenai pengertian dari PAIKEM itu sendiri. PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, PAIKEM juga dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran yang disertai penentaatan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu satu persatu mengenai aktif, inovatif, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai aktif ya. Yang dimaksud dengan aktif adalah pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa hingga peserta didik aktif mengajukan pertanyaan, gagasan, mencari data, dan informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah. Ya. Jadi dengan adanya pembelajaran yang aktif ini, guru itu harus bisa menciptakan suasana yang baik sedemikian rupa, guna agar peserta didik itu mampu berperan aktif juga dalam hal apa? Dalam hal mengajukan pertanyaan, menyampaikan gagasan-gagasannya, mencari data, informasi, dan lain sebagainya. Nah, ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak ya, baik untuk menggunakan ide pokok, memecahkan masalah, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari dan suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata ya. Jadi dalam proses pembelajaran interaktif ini diharuskan dua-duanya aktif antara guru dan siswa. Jadi percuma ya kalau misalkan guru doang yang hanya aktif, akan tetapi siswa atau peserta didik tidak aktif, itu sama sekali ya, pun sebaliknya. Nah, kemudian jadi saling berkesinambungan gitu ya antara guru dan peserta didik. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu inovatif ya. Yang dimaksud dengan inovatif yaitu dalam proses pembelajaran diharapkan muncul ide-ide baru atau inovasi-inovasi positif yang lebih baik. Seiring dengan itu, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dikemas oleh guru atas dorongan gagasan baru ya, untuk melakukan langkah-langkah belajar dengan metode baru sehingga memperoleh kemajuan hasil belajar. Nah, dengan adanya pembelajaran inovatif ini diharapkan agar muncul ide-ide yang baik atau inovasi-inovasi yang positif dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu kreatif ya. Peran aktif siswa dalam proses pembelajaran yang berarti akan menghasilkan generasi yang mampu menghasilkan kepentingannya dan kepentingan orang lain. Kreatif juga merupakan
salah satu agar guru dapat menciptakan pembelajaran yang beragam sehingga dapat memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Dengan adanya proses belajar kreatif ini, jadi di kelas itu sangat beragam gitu ya. Pembelajarannya itu tidak itu saja, banyak ya yang kreatif itu bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan agar suasana di kelas itu tidak jenuh atau tidak sepi ya, jadi tidak bosan gitu ya belajar itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu efektif. Maksudnya bahwa model pembelajaran apapun yang dipilih harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal ya. Ketika kegiatan belajar mengajar, apapun yang dipilih itu kita yakin gitu ya bahwa proses pembelajaran itu akan tercapai secara maksimal ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menyenangkan. Artinya bahwa guru harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, aman dan nyaman dan mengesankan sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Gitu ya. Jadi agar di kelas itu siswa dan guru itu dalam proses belajar mengajar itu nyaman, tentram gitu. Jadi beragam-ragam gitu, tidak hanya itu saja. Kalau itu saja biasanya seperti yang saya rasakan juga akan merasa bosan. Jadi motivasi dalam belajarnya itu kurang, tetapi jika seorang guru mampu mencairkan suasana di kelas, maka siswa pun akan lebih semangat lagi gitu dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai peran penting pembelajaran PAIKM ya. Untuk yang pertama yaitu peran penting dalam pembelajaran PAIKM yang pertama yaitu lebih memungkinkan peserta didik dan pendidik sama-sama aktif dan terlibat dalam pembelajaran ya. Jadi seperti yang saya udah jelaskan tadi sebelumnya bahwa peserta didik dan pendidik itu harus sama-sama aktif ya, harus sama-sama interaktif gitu. Saling support gitu. Ketika gurunya aktif, peserta didik itu pun harus lebih aktif agar suasana lebih aktif gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu lebih memungkinkan guru dan siswa berbuat kreatif bersama. Jadi ya gitu, sama-sama gitu, guru dan siswa berbuat kreatif bersama-sama. Misalnya si guru tuh ada punya kreativitas gitu agar pembelajaran di kelas itu seperti apa, gimana nih adik-adik gitu, siswa-siswa semua. Nah, insya Allah ke depannya siswa pun akan kreatif juga seperti gurunya gitu ya. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran PAIKM. Untuk yang pertama yaitu memahami sifat yang dimiliki siswa. Nah, ini penting gitu ya, seorang guru memahami karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh siswa karena sifat siswa itu berbeda-beda ya, ada yang hyperaktif, ada yang semangat, ada yang pendiam, ada yang pemalu gitu ya. Pada dasarnya, anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu yang tinggi gitu ya. Semua akan terlahir dengan membawa dua frekuensi. Keduanya merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap atau pikiran kritis dan kreatif. Oleh karenanya, pembelajaran perlu dijadikan lahan yang kita olah agar menjadi tempat yang subur bagi perkembangan kedua potensi anugerah Tuhan itu. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu memahami perkembangan kecerdasan siswa. Sebagaimana yang telah dijelaskan, Jane Piaget membagi perkembangan kecerdasan akal, perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan. Jadi gitu ya, perkembangan siswa itu jelas berbeda-beda gitu. Ada yang daya ingatnya cepat, ada yang lambat, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengenal siswa secara perorangan. Siswa yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya. Intinya guna untuk menciptakan
pemerataan proses pendidikan. Jadi dengan mengenal siswa secara perorangan, jadi itu akan lebih tahu kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi ketika satu temannya tidak bisa mengerjakan tugas atau belum paham mengenai materi yang telah disampaikan oleh seorang guru, itu bisa tuh teman yang lainnya membantu agar dia bisa sama-sama paham. Jadi saling gitu antara siswa ya satu sama lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain secara berpasangan dan berkelompok sehingga karakteristik ini dapat bermanfaat dalam pengorganisasian dalam belajar ya, seperti tugas berkelompok ya, dimulai dari hal yang terkecil gitu agar apa supaya ya itu manfaatnya banyak ya dalam pengorganisasian agar siswa lebih saling mengenal dan lebih saling dekat gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Jadi dengan ruang kelas itu harus dijadikan lingkungan atau tempat yang menarik gitu agar siswa itu agar peserta didik itu betah di kelas tidak bosan gitu. Jadi ketika waktunya jam belajar dia semangat gitu. Jadi motivasi belajarnya lebih tinggi ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dan untuk yang terakhir yaitu memberikan umpan baik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Pemberian umpan baik atau feedback itu dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi antara keduanya. Umpan baik yang diberikan oleh guru kepada peserta harusnya dilakukan dengan santun sehingga tidak menyurutkan keinginan belajar siswa, namun sebaiknya bisa memotivasi semangat belajar siswa. Jadi seorang guru itu harus bisa sesantun mungkin gitu ya, sebaik mungkin ke peserta didik, tapi dengan beberapa catatan gitu. Antaranya jangan terlalu dekat ya, agak terlalu dekat boleh gitu, tapi harus bisa memposisikan dirinya gimana sih bahwa dirinya itu sebagai seorang guru gitu ya, agar selalu dipatuhi oleh seorang anak itu kepada seorang guru. Nah, next slide untuk yang selanjutnya yaitu 4 prinsip utama model pembelajaran Python. Untuk yang pertama yaitu adanya proses interaksi. Ya. Secara aktif antara guru, rekan, siswa, bahan ajar, lingkungan, belajar, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang pertama itu proses interaksi antara satu sama lain ya, baik itu guru maupun lingkungan maupun peserta didik dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu proses komunikasi. Siswa dilatih untuk bisa mengkomunikasikan pengalaman belajarnya baik kepada guru atau rekan kelasnya melalui cerita, dialog, dan lain sebagainya. Jadi sedikit gitu ya, proses by proses gitu agar supaya komunikasi siswa itu baik dengan seorang guru atau teman sebayanya dan lingkungannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu proses refleksi. Guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu mengambil atau memikirkan kembali segala hal yang telah mereka pelajari, pengalaman-pengalaman yang didapat maupun segala hal yang telah mereka lakukan. Seorang guru itu mengajarkan kepada seorang siswa untuk memikirkan kembali apa tuh yang telah dipelajari gitu ya, dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang ia dapat sebelumnya baik di sekolah maupun luar sekolah bisa ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu proses eksplorasi. Nah, selama proses belajar, siswa secara langsung melibatkan semua indera yang mereka miliki melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, atau melakukan wawancara ya. Kemudian dalam pengaplikasian model ini guru harus memperhatikan dan memahami minat, bakat, dan modalitas seorang siswa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu
kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Paikem ya. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan jelas ya. Untuk kelebihannya yaitu pembelajaran lebih menarik atau rekreatif ya. Dengan menggunakan metode belajar Paikem ini pembelajaran akan lebih menarik atau rekreatif. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adanya keaktifan peserta didik baik fisik, mental dan emosional ya. Jadi peserta didik itu lebih interaktif ya, baik secara fisik, mental dan emosional. Yang ketiga yaitu adanya interaksi guru dan murid, pembelajaran lebih variatif, tidak membosankan. Jadi si guru sama si peserta didik itu lebih interaktif, lebih dekat gitu dalam proses belajar mengenai pembahasan materi dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk kekurangannya itu guru harus bekerja ekstra dalam menerapkan pembelajaran ini. Guru harus mampu menciptakan kelas yang kondusif. Kemudian yang terakhir yaitu guru yang tidak memiliki daya kreasi yang tinggi tidak akan mampu melakukan metode pembelajaran Python. Jadi mungkin di antara kekurangannya yaitu guru itu harus lebih ekstra dalam menyiapkan penyajian materi itu ya. Gimana nih caranya agar di kelas itu kreatif, inovatif, menyenangkan dan lain sebagainya. Guru itu harus mementingkan memikirkan dari sebelum-sebelumnya gimana nih metode yang cocok kreatif seperti apa ya, seperti itu. Mungkin dari beberapa kekurangannya lainnya yaitu dari fasilitas ya, fasilitas yang ada banyak mungkin di beberapa sekolah kekurangan fasilitator untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Thanks, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya paparkan mengenai inovasi pembelajaran Paikem. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kekurangan dalam penyampaian materi, karena saya juga masih proses dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Billahi sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.